Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Mapeda. Sebelum saya lanjut video ini, saya pengen mohon maaf dulu ya kan, kalau misalnya video saya kali ini mungkin kelihatan sempit ya, karena saya ngerekamnya ini di dalam gudang saya kan, jadi emang tempatnya nggak luas dan terlalu banyak barang. Nanti mungkin pada saat saya membahas motornya, saya akan keluarin motornya ya. Nah, di video kali ini saya pengen membahas tentang pembelian saya di tahun 2026 ini, yaitu Yamaha Frigo ya kan. Nah, ini yang versi standar, warnanya itu hitam tapi ada list-list warna birunya gitu. Nah, di video kali ini saya pengen cerita kenapa sih saya akhirnya bisa memilih motor ini sebagai pengganti motor saya sebelumnya ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video ini sampai habis ya kan. Sebelum saya ngeliatin detail motornya, saya pengen cerita dulu ya Gan, alasan kenapa saya memilih motor ini dibandingkan dengan motor-motor lain ya. Jadi sebenarnya untuk Yamaha Frigo, saya tuh udah naksir di versi Yamaha Frigo generasi yang pertama itu ya Gan, karena yang saya beli ini itu generasi kedua ya. Itu terlihat dari bagian bodinya yang semakin tajam ya kan. Kalau yang generasi pertama itu kalau nggak salah lebih membulat sih. Tapi jujur saya udah suka motor itu kan, karena ukurannya itu menurut saya lumayan besar dan tinggi gitu loh. Cuma dia tuh nggak sepanjang kayak motor NMAX PCX. Jadi buat saya, orang yang tingginya 180 cm itu saya ngerasa cocok pakai motor ini gitu loh kan. Nah, sebelum saya beli motor ini sebenarnya saya tuh udah memakai New Jupiter MX yang 135 ya. Itu warna hitam, pernah saya buatin videonya pas saya ngerubah tampilannya dikit itu ya. Nah, motor itu pembuatannya itu tahun 2014, cuma saya beli bekas itu sekitar tahun 2017 ya. Dan saya pakai sampai 2026 kemarin kan. Dan akhirnya saya jual ya, karena saya sudah beli motor baru. Nah, alasan kenapa saya jual motor itu sebenarnya karena saya tuh di tahun 2025 kemarin kan punya anak ya, dan saya tuh ngerasa kalau goncengan pakai Jupiter MX dengan saya dan anak saya yang masih bayi itu kurang nyaman sih. Sebenarnya kurang nyamannya itu karena nggak ada tempat buat naruh barang kan. Soalnya kalau kita punya bayi itu biasanya naruh barangnya itu banyak ya. Jadi saya nyari-nyari, akhirnya saya bisa kebeli motor ini kan. Ini kebetulan motor bekas ya. Nah, dulu sih dari 2019 itu awalnya saya tuh udah mulai tahu Frigo generasi pertama ya, dan saya tuh suka. Cuma saya tuh nggak ada niat beli karena saya ngerasa motor Jupiter saya tuh masih enak dipakai, jadi ya udahlah saya pakai itu aja. Dan tahun 2026 awal itu akhirnya saya mulai kepikiran untuk mengganti motor ya. Sebenarnya selain motor Yamaha Frigo ini ada beberapa motor lain yang saya pertimbangkan. Yang pertama itu Vario 125 ya, yang paling baru itu kan. Itu saya suka. Sebenarnya mirip-mirip ya kayak Frigo, dia tuh agak tinggi gitu. Cuma kekurangannya itu menurut saya kan, dia tuh bagian dek depannya tuh lebih nempel di dengkul saya itu kan, karena dia tuh terlalu runcing gitu desainnya kan. Kalau Frigo ini memang juga sama kecil bagian dek depannya, tapi dia tuh lebih luas, jadi pas saya duduk itu lebih nyaman lah saya pakai di dengkul saya gitu kan. Nanti saya coba ya. Dan yang kedua, untuk Yamaha Frigo ini memang dari dulu kan saya memang suka ya, jadi itu gampang sekali saya menjadi pilihan utama ya. Karena saya tuh suka motor ini, harganya tuh nggak terlalu mahal ya. Kalau ini barunya itu kalau di Bali tuh sekitar 23 jutaan ya. Itu yang versi standar, cuma kemarin saya beli bekas. Ini kebetulan saya ini kan beli motornya di bulan Mei, dan motornya ini kalau nggak salah dia tuh pertama kali keluar Januari 2026 ya. Ini yang beli. Jadi dia dapat pakai 3-4 bulan tuh udah dijual kan, dan kebetulan dia harganya lumayan murah. Ya saya akhirnya belilah. Dan udah semingguan saya pakai itu lumayan nyaman banget lah kan. Maksudnya saya biasa pakai motor kopling, pakai gigi gitu. Kadang kalau macet tuh capek, sekarang saya pakai Matic jadi lebih santai kan. Nah, sekarang ayo kita lanjut. Mungkin saya pengen ngeliatin kondisi motornya.
dan juga beberapa fitur-fitur yang membuat akhirnya saya membeli motor ini kan. Ini dia motor Frigo yang baru aja saya beli ya kan. Ini untuk warnanya, dia tuh warna hitam dengan list biru ya, dan ini versi standar, jadi itu ada kuncinya ya kan. Nah, alasan pertama kenapa saya akhirnya memilih motor ini, padahal jujur motor Frigo ini sebenarnya bukan motor yang banyak disukai orang ya. Itu terlihat dari di jalan, motor ini tuh jarang banget kelihatan kan. Kalau untuk Yamaha yang mungkin harganya mirip, kayak Fazio itu jauh lebih banyak sih kan. Apalagi kalau kita nambah dikit, bisa kita dapetin Yamaha Filano atau Honda juga ada Vario 125, Vario 160, bahkan Scoopy dan Stylo ya, Honda Stylo itu lebih banyak yang suka kan dibandingkan motor ini ya. Cuma saya tuh entah kenapa saya tuh suka bentuknya tuh kayak dia tuh kelihatan gemuk, cuma nggak terlalu panjang gitu loh kan, kayak NMAX dan PCE kan. Jadi dia tuh kayak lebih agak tinggi aja dan agak gemuk tapi nggak memanjang gitu loh kan. Nah itu udah yang buat saya suka. Dan desain yang generasi kedua ini saya suka tajam-tajam gitu kan. Saya jujur kurang suka dengan motor yang tipe retro gitu ya. Jadi ini adalah salah satu pilihan utamanya ya kan. Nah kita deketin di bagian depannya tuh. Nah ini yang pertama yang saya suka itu dari ukuran bannya ya kan. Ini bannya menurut saya untuk ukuran ban 12 inci dan tebel bannya kalau nggak salah 90/90 ya depan belakang. Nah itu saya suka banget kan. Jadi profilnya tuh kelihatan gambot cuma nggak terlalu besar gitu loh. Jadi di mata saya tuh kelihatan dia tuh kayak agak gemuk gitu loh kan. Dan selanjutnya ini fitur yang saya suka juga, ngisi bensinnya itu bisa dari depan ini ya kan. Jadi kita nggak perlu buka jok. Nah tinggal pencet tombol fill ini, keluar ada bensinnya kan. Nah ini praktis banget. Saya udah 2 kali ngisi bensin. Ini fitur yang nggak pernah saya temukan di motor-motor saya sebelumnya ya kan. Dan yang kedua tentu saja bagian joknya ya kan. Untuk joknya ini kelihatan lebar dan besar, jadi saya mikirnya kalau untuk gonceng anak saya nanti pas sudah agak gede masih nyaman lah. Saya, anak dan juga istri gitu loh kan, bertiga. Kalau saya pakai Jupiter NMAX jujur itu kurang nyaman banget sih kalau pakai goncengan bertiga kan. Nah pas kita buka joknya ini kan, saya suka banget bagasinya ini sekitar 25 liter ya kalau nggak salah. Ini lumayan luas banget ya, padahal ini udah saya isi jas hujan 2, itu masih kelihatan lebar banget kan. Ini nggak saya dapetin di motor saya Jupiter MX sebelumnya ya. Itu paling cukup bagasinya cuma 1 mantel ini dan harus dilipat dengan rapi kan. Dan selanjutnya yang saya suka itu sebenarnya dari harganya ya kan, karena untuk motor yang kelihatan lebar ini harganya tuh masih di bawah 25 juta. Kalau untuk standarnya sekitar 23 jutaan. Tapi alhamdulillah saya kemarin dapat bekas, jadi saya dapat ya jauh lebih murah dari inilah, dari harga normal barunya lah. Padahal kalau agan lihat sekilas kan ini masih kelihatan baru ya kan. Pakai sehari-hari tuh kita nggak terlalu takut kan, karena kadang kalau buat saya kan, misalnya punya motor mahal, kalau kita pakai sehari-hari itu ada takut lecet atau apa. Kalau ini saya nggak begitu takut sih kan. Dan yang terakhir itu yang saya suka, misalnya saya bawa jalan-jalan itu motor ini tuh nggak terlalu mencolok kan, karena memang orang itu nggak terlalu banyak suka sama motor ini, jadi kayak dia tuh motor pada umumnya kan. Apalagi misalnya kalau dari belakang nih agan lihat tuh desainnya tuh biasa banget kan, nggak ada spesialnya gitu, jadi nggak terlalu mencolok. Itu yang saya suka sih kan. Dan ini untuk warna hitam yang standar 2026, strippingnya saya suka sih, kelihatan lebih minimalis, jadi simple aja, ada list birunya gitu. Ini jujur warna standar 2026 terbaik menurut saya kan, karena dia tuh warna birunya agak nyambung dengan warna lampunya ini yang dari sananya udah biru ya. Jadi kalau agan beli motor Frigo warna apapun pasti ini ada list birunya kan. Dan kalau kita lihat di bagian depan, kepalanya ini ada sedikit kayak nuansa Aerox-nya kan, cuma kalau Aerox kayaknya lebih kecil, kalau ini lebih besar sih kan. Tuh. Nah untuk sementara ini sih selama saya pakai seminggu saya lumayan puas sih dengan motornya kan. Saya tuh nggak ada niat ganti apa, semua masih nyaman saya pakai. Cuma mungkin di next video saya akan buat video kayak modif tipis-tipis motor ini ya kan.
Tapi kayaknya lebih ke tampilannya aja ya. Karena jujur saya nggak terlalu suka ngerubah performanya. Soalnya saya tipe orang yang naik motor itu ya paling kecepatannya 60-70 km tuh udah paling kenceng kan. Saya tuh nggak terlalu suka ngebut dan nyalip. Nah, tampilan yang mau saya tambahin mungkin yang pertama perlindungan dulu ya. Joknya tuh mau saya kasih lapisan biar nggak dicakar kucing. Dan juga bagian kakinya itu mau saya kasih karpet. Saya bingung karpet apa, mungkin saya nyari yang murah-murah dulu aja kan. Setelah itu mungkin saya pengen ngerubah stikernya. Saya pengen buat polos aja kan biar semakin nggak mencolok. Nanti saya kasih aksen, mungkin mirip-mirip kayak motor saya sebelumnya itu kan, kayak Jupiter MX saya dikasih skotlet hitam gitu, nanti dikasih tulisan Frigo sama logo Yamaha, paling itu tok sih. Dan selanjutnya kalau misalnya saya punya rezeki, saya pengen tutup cover knalpot sama bagian angin-anginnya itu mau saya ganti gitu yang lebih bagus, lebih cantik, tapi itu kayaknya belakangan sih. Sama shock breakernya ini saya pengen nyari yang tabung, cuma ya itu masih nanti Anda kan. Dan juga lampu belakangnya ini kalau ada rezeki juga saya pengen ganti, karena ini kan lampu belakangnya stop dan sen kanan kirinya tuh semua dari bohlam ya. Saya tuh pengen ganti yang dari LED gitu kan, biar lebih awet dan cantik gitu loh. Sebenarnya itu aja sih. Sama yang terakhir, platnya ini mau saya bikin yang simple, maksudnya biar plat aslinya aja, nggak usah isi covernya gini kan. Ya itu kayaknya yang paling gampang saya lakuin dulu ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang pada akhirnya setelah mungkin dari 2019 sampai 2026 tuh hampir 7 tahun saya pingin motor Frigo, akhirnya kebeli juga kan. Ya semoga motor ini awet dan bisa bertahan sama saya bertahun-tahun ya kan. Karena motor ini pasti akan saya pakai kerja, akan saya pakai jalan-jalan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya dan nantikan video saya selanjutnya kan. Terima kasih banyak.